Halo, welcome di channel saya. Oke, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang bilangan kompleks ya, itu khususnya tentang fungsi eksponensial pada bilangan kompleks. Nah, sebelum kita lihat lebih jauh tentang fungsi eksponensial pada bilangan kompleks ini, jangan lupa untuk videonya di-like dan di-subscribe ya, boleh di-share juga. Oke, thank you. Nah, kita langsung lihat aja di fungsi eksponensial ini, sebenarnya konsep dasarnya tidak jauh berbeda dengan di fungsi eksponensial pada bilangan real ya. Jadi di bilangan kompleks mungkin lebih kompleks, tapi ada beberapa hal yang nanti akan kita perhatikan. Jadi tidak begitu berbeda dengan di real ya. Oke, kita langsung lihat aja. Yang pertama itu tentang definisinya ya. Definisi dari bilangan fungsi eksponensial pada bilangan kompleks, kita bisa tuliskan E pangkat Z sama dengan E pangkat X cos Y ditambah I kali E pangkat X sin Y. Nah, kita perhatikan dulu, sebelumnya kita sudah tahu bahwa kalau misalnya E pangkat I theta definisinya, ya, E pangkat I theta itu kan sama dengan cos theta ditambah I sin theta, ya. Nah, berarti kalau di sini Z itu berarti adalah kita bisa tuliskan E pangkat X ditambah IY. Nah, berarti ini boleh kita tuliskan sebagai perkalian ya, E pangkat X dikali dengan E pangkat IY. Nah, bisa jadi perkalian seperti ini. Nah, E pangkat X berarti sama dengan E pangkat X. Kalau di sini I theta berarti sudutnya dalam theta ya. Berarti kalau E pangkat IY berarti sudutnya kita bisa buatkan dalam bentuk Y. Nah, ini bisa kita tuliskan menjadi E pangkat X cos Y ditambah dengan I sin Y. Ya, maka boleh tinggal kita buatkan E pangkat Z berarti sama dengan E pangkat X dikali cos Y ditambah E pangkat X I sin Y. Gitu ya. Nah, itu untuk bentuk umumnya. Sekarang kita akan lihat lagi tentang beberapa teorema di dalam bilangan kompleks ini ya, di fungsi eksponen bilangan kompleks ya. Oke. Nah, teorema analisitas ya dari E pangkat Z ini merupakan fungsi utuh dan turunannya boleh kita tuliskan dalam bentuk D per DZ E pangkat Z itu sama dengan E pangkat Z. Oke. Nah, kita lihat dulu buktinya. Nah, kita udah buatkan tadi E pangkat Z itu sama dengan E pangkat X cos Y ditambah dengan E pangkat X I sin Y. Nah, berarti kita bisa buatkan UXY-nya itu adalah E pangkat X cos Y dan VXY itu adalah E pangkat X sin Y. Nah, kita bisa lihat dari sini, kita lihat dulu DU per DX, berarti U-nya kita turunkan terhadap si X ya, si X. Berarti turunan dari E pangkat X itu adalah E pangkat X, berarti cos Y ini adalah sebagai konstanta nanti ya, jadi turunan DU per DX itu adalah E pangkat X cos Y. Nah, bagaimana dengan dV per dy-nya? Perhatikan V terhadap Y. Nah, yang kita turunkan adalah sinus Y berarti ya, karena dV per dy. Oke, turunan dari sinus Y berarti adalah cos Y. Jadi, kita bisa tuliskan dV per dy berarti adalah E pangkat X cos Y. Sama, DU per DX-nya berarti sama dengan dV per dy. Nah, bagaimana dengan DU per dy? Tadi kita turunkan terhadap X, sekarang kita turunkan terhadap Y. Nah, yang kita turunkan adalah cos Y-nya berarti ya. Turunan dari cos Y itu berarti adalah min sin. Oke, si E pangkat X ini adalah sebagai koefisien nanti ya. Berarti minus sinus ya. Berarti minus E pangkat X sinus Y. Itulah si DU per dy. Oke, kalau misalnya kita lihat untuk dV per dx-nya, perhatikan si dV per kita turunkan terhadap si x ya. Turunan dari E pangkat X, ya E pangkat X ya, sin Y. Jadi E pangkat X sin Y, itu kan tadi adalah min E pangkat X sin Y itu adalah DU per DY. Jadi boleh kita tuliskan adalah minus dari dV per dx. Gitu ya. Nah, ini ternyata memenuhi ya. Kalau kita lihat persamaan Cauchy-Riemann ini memenuhi. Jadi kalau memenuhi persamaan Cauchy-Riemann, maka bisa kita buatkan bahwa dia adalah fungsi analitik ya. Fungsi analitik dan merupakan fungsi utuh.
Oke, karena dia bentuk eksponen seperti penjelasan video sebelumnya udah dijelaskan fungsi utuh. Ya. Kemudian dari sini, turunan dari D terhadap DZ dari E pangkat Z, ini berarti sama dengan DU per DX ditambah I kali DV per DX ya. Jadi kita sudah buatkan ini dalam U dan V, sehingga bisa kita tuliskan ini menjadi E pangkat X cos Y, itu adalah DU DX-nya tadi ya. Kemudian DV DX-nya apa? Ini adalah DV DX-nya. Oke, E pangkat X sin Y ya. Oke, itu tadi minusnya. Nah, ini pakai minus sehingga dVdx-nya adalah E pangkat X sin Y ya. Tinggal dikali Y. Nah, inilah dia bentuk umumnya lagi apa? Bentuk turunannya berarti adalah E pangkat Z. Nah, ini kan merupakan bentuk umum tadi dari si E pangkat Z itu. Jadi D turunan dari E pangkat Z itu sama dengan E pangkat Z. Ya. Oke. Nah, kita lihat dulu contoh. Turunan dari fungsi berikut adalah fungsinya IZ pangkat 4. Oke, kita perhatikan dulu, yang kita selesaikan dulu salah satu. Untuk yang ini, ya, sorry. Nah, IZ pangkat 4, ini turunannya seperti turunan biasa aja ya. Hanya memang kita lihat variabelnya adalah Z ya. Berarti ini kalau kita turunkan di eksponen biasa ya, ini kita bisa kalikan langsung IZ pangkat 6 dikurang dengan IE pangkat Z dikali dengan Z pangkat 4. Nah, kalau kita mau turunkan, nanti IZ pangkat 6 dikurang IE pangkat Z dikali dengan si Z pangkat 4. Nah, ini kita turunkan terhadap si Z ya. Ini kita turunkan terhadap si Z seperti biasa aja. Ini menjadi 6 IZ pangkat 5 dikurang. Oke. Ini turunannya sama ya. Ini perkalian lah ya. U kali V berarti U aksen V dikali dengan V aksen U ya. Oke, kita misalkan ini adalah U-nya, yang ini adalah V-nya. Berarti U aksen V. E pangkat Z, tadi turunannya adalah E pangkat Z ya. Jadi kita bisa tuliskan ini I dikali U aksen, berarti E pangkat Z kali dengan Z pangkat 4. Ya, E pangkat Z dikali dengan Z4. Kemudian ditambah. Nah, ini kan jadi dalam kurung ya. Jadi ditambah berarti ini kita kurangkan karena ini kurang. Kemudian sekarang U aksen V ditambah dengan V aksen U. V aksennya berarti adalah 3. Ini Z pangkat 4 berarti V aksennya adalah 4Z pangkat 3 ya. Oke. V aksen U berarti dikali IE pangkat Z. Ya, sehingga hasilnya adalah yang ini I 4Z pangkat 3 I pangkat Z. Nah, inilah hasil turunannya. Oke, itu untuk yang nomor 1. Untuk yang nomor 2, E pangkat Z. Jadi ini seperti turunan fungsi ya. Jadi boleh kita tuliskan ini adalah sebuah fungsi. Ya, kita misalkan dulu. Ya, berarti ini turunannya apa? Tadi turunan E pangkat Z itu kan sama yang E pangkat Z ya. Berarti, tapi dia adalah sebuah fungsi, maka kita turunkan lagi turunan dari si fungsi tadi ya, fungsi fx. Nah, berarti dari sini, turunannya dari sini, berarti, ini sudah turunan ya, kalau kita misalkan ini adalah fz gitu ya, maka fz aksen sudah di sini. Nah, ini turunannya berarti kalau saya buatkan misalnya fz lah ya, dari sini turunannya berarti tadi turunan E pangkat Z berarti E pangkat Z ya. E pangkat Z kuadrat dikurang 1 ditambah I Z ditambah 3. Nah, kita tinggal kalikan lagi dengan kalau sebuah fungsi diturunkan ya. Ini sama dengan turunan pada bilangan, pada aljabar ya, aljabar ataupun pada bilangan real. Oke, berarti ini kita kalikan dengan turunan di dalam si fungsi yang kita misalkan tadi ya. Berarti turunannya ini Z kuadrat tambah I, 1 tambah I berarti jadi kali dengan 2Z
dikurang dengan turunan terhadap si Z ya, 1 ditambah I. Nah, ya, inilah dia hasil turunannya. Oke. Ya, kita lanjutkan lagi. Nah, ada beberapa di sini sifat-sifat ya yang perlu kita perhatikan. Di sini sifat-sifatnya sama aja seperti sifat-sifat di eksponensial biasa ya, di bilangan real. Oke. Nah, E pangkat 0 itu sama dengan 1, kemudian E pangkat Z1 dikali dengan E pangkat Z2 itu sama dengan E pangkat Z1 ditambah dengan Z2. Kemudian yang ketiga, E pangkat Z1 per E pangkat Z2 sama dengan E pangkat Z1 dikurang Z2. Kemudian yang keempat, E pangkat Z1 dipangkatkan N sama dengan E pangkat N Z1, di mana N ini sama dengan 0, plus minus 1, 2, sampai seterusnya. Kemudian yang kelima adalah E pangkat Z ditambah 2PI sama dengan E pangkat Z. Nah, saya akan tunjukkan ya salah satu, saya pilih salah satu misalnya yang E pangkat Z 1 dikali dengan E pangkat Z2 sama dengan E pangkat Z1 tambah dengan E pangkat Z2 ya. Oke, kita misalkan Z1 itu sama dengan X1 ditambah Y1 ya. Z2 itu sama dengan X2 ditambah Y2. Nah, kalau kita mau buatkan yang ini, E pangkat Z1 dikali E pangkat Z2 berarti sama dengan, saya boleh tuliskan E pangkat Z1 berarti E pangkat X1 dikali dengan cos, sudutnya adalah Y1 ya. Y1 ditambah I sin Y1. Oke, dikalikan dengan E pangkat Z2 berarti E pangkat X2 dikali dengan cos Y2 ditambah I sin Y2. Oke. Ya, dari sini, sorry. Ini sin Y2 ya. Oke, berarti dari sini ini sudah perkalian. Saya bisa tuliskan di sini E pangkat X1 kali, saya tinggal susun aja ya. Perkalian karena ini adalah bilangan real ya. E pangkat saya bisa tuliskan ini menjadi E pangkat X1 ditambah X2 dikali dengan kita tinggal kalikan ini cos Y1 cos Y2 ya, kali aja. Cos Y1 cos Y2 yang ini ke sini dulu, kemudian ini ke sini berarti ditambah I sin Y2 cos Y1. Kemudian yang ini ya. Oke, ditambah I sin Y1 cos Y2. Kemudian ditambah I kali I, berarti minus ya. Berarti adalah sin min 1 ya, sin Y1 Y2. Oke. Berarti dari sini saya bisa tuliskan, coba perhatikan di sini ada cos Y1 cos Y2, kemudian dikurang sin Y1, ini sin Y2 ya. Kemudian ada sin Y2 cos Y1 tambah dengan I sin Y1 cos Y2. Nah, ini adalah penjumlahan dari kosinus dan sinus ya. Jadi penjumlahan sinus adalah yang ini cos ya, dengan dikurang dengan sin sama sin dikurang dengan ditambah dengan sin ini penjumlahan sinus ya. Berarti saya bisa tuliskan di sini, ini sama dengan E pangkat X1 ditambah X2 dikali, ini berarti sudutnya dijumlah ya. Cos Y1 ditambah Y2 ditambah I-nya ini saya keluarin ya, saya faktorin. Berarti adalah, apa itu sin Y1 cos Y2, sin Y2 cos Y1 adalah penjumlahan dari sin Y1 ditambah dengan Y2 ya, sudutnya. Nah, ini berarti sama juga kalau tadi E pangkat Z itu sama dengan E pangkat X1, saya tinggal gantikan kalau ini E pangkat X1, X2 berarti adalah E pangkat, saya bisa tuliskan E pangkat yang ini, Z1 ditambah dengan Z2. Jadi tinggal saya gantikan aja variabel X itu dengan, variabel Z itu dengan Z1 tambah Z2. Nah, ya gitu ya. Kemudian E pangkat Z ditambah tambah 2PI, yang lain saya serahkan ke
penonton aja pembuktiannya ya. Nah, untuk yang saya akan jelaskan untuk yang nomor 5 aja. Nah, E pangkat Z ditambah 2pi itu sama dengan E pangkat Z. Nah, kalau kita mau tuliskan, ini saya akan tunjukkan E pangkat Z, ini bisa kita tuliskan jadi E pangkat Z dikali dengan E pangkat 2pi. Ya, berarti sama dengan E pangkat Z dikali, nah E pangkat 2pi tadi berdasarkan definisi dari E pangkat I theta itu ya, berarti sama dengan sudutnya berarti adalah 2pi. Ya, sudutnya adalah 2pi. Berarti cos 2pi ditambah I sin 2pi. Ya, cos 2pi seperti kita ketahui itu sama dengan 0 ya. Berarti ini bisa kita, cos 2pi itu sama dengan 1 dan sin 2pi itu akan sama dengan 0 ya. Jadi ini tetap hasilnya adalah, nah nanti ini E pangkat Z dikali dengan 1 ditambah dengan 0i ya. Nah, maka boleh kita tuliskan, ini ternyata hasilnya adalah sama dengan E pangkat Z. Jadi E pangkat Z ditambah 2pi itu sama dengan E pangkat Z. Oke. Oke, demikian penjelasan saya. Thank you sudah menonton video saya. Jangan lupa untuk di like dan subscribe ya. Thank you.